Anak-anak, hari ini Miss Feni mau menjelaskan tentang udara dan manfaatnya dalam kehidupan. Nah, apa aja sih pengertian dari udara dan manfaatnya dalam kehidupan? Anak-anak pasti ingin tahu kan, apa sih udara itu? Nah, udara itu adalah kumpulan gas-gas yang mengelilingi bumi dan mengandung oksigen yang berasal dari fotosintesis tumbuhan. Bisa ini udah cerita ya tentang bagaimana terjadinya fotosintesis. Kalau anak-anak masih ingat waktu di kelas, waktu pada saat tema tumbuhan. Nah, misalnya udah bercerita tentang fotosintesis. Nah, eh, hasil dari fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang dapat dipergunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, kemudian manfaat udara dalam kehidupan. Nah, udara itu banyak manfaatnya ya. Nah, udara atau juga bisa disebut dengan angin ya, itu juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah bernafas. Nah, anak-anak butuh bernafas kan? Nah, manusia juga kita membutuhkan bernafas untuk hidup ya. Kita menarik nafas panjang ya lewat hidung, lalu dihirup masuk ke dalam tubuh kita, kemudian keluar dari mulut. Nah, itu berjalan terus seperti itu supaya kita bisa hidup ya. Nah, bernafas itu juga membutuhkan udara yang bersih ya. Kalau udara yang kotor, akhirnya yang timbul kita menjadi sakit. Makanya kita butuh udara yang bersih ya, udara yang segar ya. Biasanya kalau udara bersih atau segar itu biasanya berasal dari tempat yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan ya. Udaranya akan menjadi lebih segar ya. Contohnya misalnya anak-anak jalan ke puncak ya, di puncak atau anak-anak punya kebun ya. Kalau anak-anak di situ berdiri dekat-dekat tumbuhan pagi hari apalagi ya, maka udara itu menjadi bersih ya, udara itu segar sekali bila dihirup. Nah, selain bernafas, udara atau angin bisa berguna untuk menjemur pakaian. Mama bila mencuci baju kan. Nah, setelah dicuci kan biasanya dijemur tuh pakaiannya. Nah, selain matahari juga sebagai alat untuk mengeringkan pakaian, angin atau udara juga berguna untuk alat untuk mengeringkan pakaian ya. Sehingga pakaian yang dijemur itu menjadi cepat kering ya. Makanya kalau misalnya mama nyuci pasti mama lihat dulu nih panasnya, oh terik gitu. Lalu oh ada anginnya. Nah, makanya pakaian itu jadi cepat kering. Selain berjemur pakaian juga angin juga digunakan oleh para nelayan untuk berlayar ya. Nah, angin dibutuhkan untuk menggerakkan perahu layar ya. Makanya nelayan itu terkadang juga membutuhkan angin ya. Pada saat kapan sih nelayan itu menggunakan angin untuk membantu perahu layar bergerak? Nah, di sini misalnya ini akan menjelaskan angin itu ada dua fungsi angin yang digunakan oleh para nelayan. Yang pertama angin darat atau eh, angin darat yang terjadi pada malam hari dan hembusan angin menuju ke laut. Nah, maksudnya begini. Angin darat itu adalah angin yang berasal dari darat, ya. Dia bergerak menuju ke laut dan biasanya terjadi pada saat malam hari, ya. Sehingga nelayan banyak untuk menangkap ikan ke laut itu berangkatnya pada saat malam hari supaya angin darat itu membantu menggerakkan kapal itu menuju ke laut. Nah, kemudian angin laut. Nah, angin laut itu angin yang berasal dari laut menuju ke daratan. Nah, makanya kenapa nelayan kalau dia selesai sudah menangkap ikan di laut, dia pulang ke darat tuh pada saat pagi hari atau siang hari karena di saat itu angin berubah menjadi angin laut ya. Hembusan anginnya itu menghembus ke arah daratan sehingga terjadilah angin laut. Jadi kalau angin darat itu terjadi pada malam hari, angin laut terjadi pada pagi dan siang hari. Seperti itu ya. Makanya nelayan itu kalau melaut menangkap ikan itu pada malam hari ya. Nah,
Lalu kalau misalnya udah selesai menangkap ikan, maka untuk kembali ke daratan dia menggunakan angin laut pada saat pagi atau siang hari. Selain berlayar, siapa yang pernah bermain layang-layang? Nah, bermain layang-layang itu asik ya. Nah, layang-layang itu adalah suatu alat permainan ya yang terbuat dari kertas dan bulu bambu yang dirakit dan dimainkan dengan cara diterbangkan. Nah, dengan cara diterbangkan menggunakan benang ya, benang layangan ya. Nah, cara memainkannya ya anak-anak berlari dengan kencang ya, lalu kemudian menarik talinya itu dan mengangkat setinggi-tingginya layangan ke atas sehingga angin bisa menerbangkan layang-layang itu ke atas ya. Itu permainan yang seru sekali ya yang bisa dilakukan, dan kalau saat bermain layang-layang itu ada baiknya bermain di tanah lapang yang luas ya. Kalau misalnya di daerah yang banyak rumah atau ada tiang listrik atau apapun tuh sangat berbahaya, karena nanti kalau misalnya dia layangannya nyangkut, istilahnya dia terjepit sehingga kamu bisa misalnya nih terjepit di tiang listrik. Nah, kamu bisa kesetrum listrik nantinya, berbahaya ya. Jadi kalau mau bermain layangan, carilah tempat yang luas yang tidak ada penghalangnya ya, dan disitulah tempat angin banyak sehingga kamu bisa menerbangkan layang-layanganmu. Nah, selain bermain layang-layang, nah orang dewasa yang sudah lebih dewasa terkadang bermain hang gliding ya. Nah, apa sih Miss hang gliding itu? Hang gliding itu suatu alat untuk menerbangkan kita ya, mengelilingi tempat-tempat yang indah ya. Nah, terkadang orang-orang dewasa dia menantang adrenalinnya atau berpetualang, dia ingin merasakan sensasi terbang di atas permukaan bumi ya, atau permukaan daratan untuk melihat pemandangan alam dari atas ya. Nah, hang gliding ini yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa yang sudah profesional. Jadi kalau memakai alat hang gliding ini nggak bisa sembarangan orang ya nak. Nah, dengan menggunakan hang gliding, seseorang yang berada di atas bisa melihat keindahan alam ya dari atas. Itu yang disebut dengan hang gliding. Misalnya ini sih belum pernah nyoba ya, tapi seru juga ya Nana ya. Selanjutnya uh, selanjutnya benda apa yang dapat menghasilkan udara? Nah, di sini misalnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah kipas angin ya. Kipas angin, siapa di rumah punya kipas angin? Kalau kita kepanasan, lalu kita nyalakan kipas angin, maka yang dihasilkan oleh kipas angin itu adalah udara yang dingin, ya kan? Sehingga tubuhmu yang tadinya panas menjadi dingin. Lalu kipas tangan, ya bisa dipergunakan untuk mendinginkan badan juga bila panas di luar ya. Nah, biasanya itu dipakai kalau misalnya kita mau pergi-pergi keluar ya, bawa kipas tangan. Jadi ntar kalau kita ada berada di tempat yang panas, kita bisa menggunakan kipas tangan untuk membuat tubuh kita menjadi dingin. Lalu AC ya, atau air conditioner. Di rumah pasti ada dong yang pakai AC kan. Nah, AC itu juga berguna tuh untuk mendingan tubuh kita supaya tubuh kita tidak panas. Nah, selain ketiga fungsi yang sama, ada juga fungsi yang lain yaitu kincir angin. Nah, apa sih Miss kincir angin? Kincir angin itu adalah suatu alat ya untuk menghasilkan tenaga listrik ya, tenaga listrik yang dihasilkan oleh angin ya. Terkadang di negara lain kincir angin itu selain mengambil tenaga listrik juga bisa digunakan untuk menggiling pertanian. Contohnya gandum gitu ya. Dengan menggunakan tenaga angin, maka gandum itu bisa digiling ya, menghasilkan suatu benda yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kincir angin. Lalu baling-baling pesawat. Nah, pesawat juga membutuhkan tenaga angin atau udara ya, dengan cara menggunakan alat seperti baling-baling pesawat supaya pesawat itu bisa naik ke atas, ke udara, sehingga dia menggunakan udara atau angin dengan alat baling-baling pesawat. Lalu kemudian balon udara. Nah, balon udara itu bisa besar begitu balonnya itu menggunakan uap dari angin panas ya. Jadi
api, ya, api yang besar bila terkena angin, dia akan menghasilkan udara yang panas. Nah, udara yang panas itu eh, di- eh, apa lama-lama akhirnya membuat sebuah benda ya di atas itu menjadi mengembang besar, ya. Seperti misalnya kita meniup balon, ya. Kita meniup balon tuh lama-lama balon kan ditiup lama-lama akan menjadi besar 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 gitu kan. Nah, sama seperti itu balon udara juga gitu. Nah, dulu balon udara itu digunakan untuk mengangkut seseorang berpindah tempat, ya. Sebelum adanya pesawat terbang, ya. Biasanya dulunya orang menggunakan balon udara. Sampai sekarang balon udara masih ada, ya, masih banyak dipergunakan, ya. Tapi untuk orang untuk menikmati keindahan alam. Nah, itulah benda-benda yang dapat menghasilkan udara. Selanjutnya misalnya ini mau jelasin apa lagi ya? Oh, tentang bencana dari angin, ya. Ada angin tornado namanya. Nah, tuh angin tornado. Dahsyat ya. Nah, angin tornado itu terjadi dari kumpulan-kumpulan angin dari segala penjuru, ya. Nah, angin dari barat, dari utara, dari selatan, ya, dari timur berkumpul menjadi satu di satu titik. Ya, biasanya itu terjadi di lapangan yang luas, ya. Nah, mereka berkumpul akhirnya membentuk suatu putaran angin. Nah, semakin cepat mereka berputar, lama-lama putaran itu menuju ke daratan. Sehingga mengakibatkan seperti angin tornado, ya, seperti eh, putaran angin, ya. Nah, putaran angin itu bisa berbahaya karena memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan benda-benda di sekelilingnya, ya. Maka akibatnya seperti ini. Nah, bila angin tornado itu melewati suatu benda yang kan angin tornado itu berjalan ya nak ya, karena dia kan berputar 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 sehingga dia bergerak tuh. Nah, kalau misalnya dia bergerak, dia melewati suatu benda, ya, apa itu rumah, mobil, kendaraan, ya, pohon, ya, apapun yang dia lewati akan hancur. Nah, sehingga angin tornado itu berbahaya, ya, sehingga kita tidak boleh mendekati angin tornado. Nah, syukurnya ya di Indonesia angin tornado itu hanya beberapa tempat yang mengalami, tapi yang lebih berbahaya itu di negara lain, ya. Karena negara lain kan banyak tempat-tempat yang memiliki tanah-tanah yang luas, ya, sehingga angin tornado itu cenderung bisa terjadi gitu ya. Nah, untungnya di tempat kita tidak, ya, tidak banyak tempat yang bisa terjadi angin tornado. Aduh, semoga tidak ya nak ya, karena ini sangat berbahaya, ya. Kemudian pencemaran udara atau polusi udara. Nah, misalnya ini seperti minggu lalu, misalnya ini juga bilang ya tentang pencemaran air. Nah, udara pun juga bisa tercemar, ya. Eh, dari mana sih asalnya udara kita bisa kotor, ya, atau tercemar? Yang pertama dari asap pabrik, ya, asap pabrik. Asap pabrik itu kotor bila udara yang dihasilkan oleh pabrik itu dibuang ke atas sehingga bercampur dengan udara yang bersih. Sehingga lama-lama udara itu menghasilkan udara yang kotor. Bila kita hirup udara yang kotor, maka kita menjadi sesak nafas dan akhirnya batuk, ya. Hingga tubuh kita menjadi sakit, ya. Itu tidak baik, ya. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan pencemaran dari kendaraan, ya. Nah, bila kendaraan kayak semacam mobil, angkutan umum, ya, itu kan menghasilkan udara yang kotor, ya, dari pembakaran yang terjadi di kendaraan, sehingga udara yang kotor yang dihasilkan oleh kendaraan itu berkumpul di suatu tempat, akhirnya kita hirup sehingga kita menjadi sakit, kita menjadi sesak nafas, ya. Makanya kayak misalnya kamu jalan nih di suatu jalan yang besar, jalan raya misalnya, banyak kendaraan pada berjalan, itu menghasilkan polusi udara, ya. Terkadang bisa kita bernafas tuh bisa sesak gitu ya. Nah, caranya bagaimana nih untuk supaya tidak mencemari udara ini? Ya, dengan cara penghijauan.
Ya, makanya di sepanjang jalan itu dianjurkan supaya ada taman-taman yang hijau atau tumbuh-tumbuhan yang hijau seperti pohon yang rindang. Karena pohon itu dia menghirup udara yang kotor untuk menghasilkan udara yang bersih untuk kita. Ya, makanya banyak dianjurkan setiap jalan-jalan atau pabrik-pabrik itu harus menanam pohon ya, menanam tanaman supaya udara di sekitarnya yang ia cemari itu bisa dihirup oleh tanaman atau tumbuhan, maka menghasilkan udara yang bersih untuk sekeliling kita. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Miss Feni tentang udara dan manfaat udara. Kiranya kamu mengerti ya penjelasan Miss Feni ya. Kalau misalnya nggak ngerti, ya diklik lagi, dengarkan kembali ya video tentang penjelasan udara dan manfaatnya. Nah, anak-anak sampai bertemu lagi di minggu depan ya dengan tema yang berbeda ya. Semoga kamu semangat belajarnya dan dapat mengikuti semua pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Bye.